Perkenalkan, saya atas nama Asrian Sogen, kelas M218, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membawakan materi terkait permasalahan kesehatan lingkungan dan solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Ini kemudian dibuat untuk memenuhi tugas PKPD 2. Langsung saja, lingkungan merupakan segala hal yang tidak bernyawa yang mengelilingi kehidupan manusia, seperti tanah, air, udara, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Semua hal itulah secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kerusakan lingkungan semakin tak terelakkan. Sebagaimana mengutip Pusat Kritis Kemenkes RI, dampak kerusakan lingkungan sangat merugikan manusia, mulai dari segi ekonomi, sosial, maupun korban jiwa. Penyebab permasalahan di lingkungan sekitar tidak lain ialah faktor alam, namun tak sepenuhnya manusia selalu turut andil dalam menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Mengetahui permasalahan di lingkungan sekitar memang penting. Tujuannya agar waspada dan hati-hati menjaga alam. Permasalahan di lingkungan sekitar yang sudah diketahui ini wajib dijalankan solusinya demi keberlangsungan hidup manusia dan hewan, serta tumbuhan di dalamnya. Tak bisa dipungkiri, saat ini telah banyak permasalahan di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh sampah plastik. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat, dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Permasalahan hukum di Indonesia pun semakin meningkat. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia, karena belum adanya solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Untuk mengantisipasinya, berikut solusi yang bisa kita lakukan dalam menyikapi limbah plastik. Yang pertama, membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya strategis dari pemukiman warga. Yang kedua, membuat tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik. Permasalahan di lingkungan sekitar yang tidak kalah penting adalah deforestasi. Pembukaan hutan untuk mengembangkan sektor perkebunan, terutama sawit, menyebabkan pelepasan karbon, kemudian meningkatkan perubahan suhu bumi. Hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia. Hancur digantikan tanaman monokultur. Padahal tanaman monokultur tidak akan mampu berperan seperti hutan di dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Solusi mengatasinya ialah dengan menekan laju pembakaran hutan, menjaga hutan-hutan yang tersisa dengan hukum yang kuat demi kelestarian dan lingkungan yang tetap terjaga hingga mewariskan ke anak cucu. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan tersebut bisa menjadi penyebab menurunnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bahkan tak hanya itu saja, banyak sekali alat komunikasi zaman sekarang menjadi informasi pengambilan flora dan fauna ilegal yang dijadikan sebagai barang jual beli, membuat hewan dan tumbuhan Indonesia menjadi berkurang bahkan punah. Hal ini tentu dapat memperburuk permasalahan di lingkungan sekitar. Solusi kepunahan keanekaragaman hayati adalah: yang pertama, program untuk penangkaran satwa liar. Konservasi in situ dan konservasi ex situ memperluas habitat untuk satwa-satwa liar, meningkatkan SDM penyuluhan mengenai penangkaran satwa Indonesia secara insentif.